生了。晋升要是受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙得退场啊！唉，可惜了。萧炎，看见没有，连老天都在帮我。Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menarik tangannya dari tubuh pelindung Xuan. Hati mereka tanpa sadar menggigil saat melihat senyum buas di wajah Han Feng. Orang ini hatinya benar-benar kejam. Dia sebenarnya bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik keji Han Feng ini mengejutkan cukup banyak orang, sehingga banyak ketidaksukaan orang-orang itu dan semakin menjadi lebih besar terhadap Han Feng. Ini termasuk Yin Sang Tua. Meskipun dia tidak dianggap sebagai orang baik, dia tetap tidak melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Xuan tanpa keraguan, kemungkinan besar Han Feng dapat memutuskan untuk menyerang Yin Sang Tua tanpa merasakan beban sedikit pun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini roh pelindung Xuan secara bertahap menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan pembunuhan yang tidak terduga dari Han Feng. Han Feng acuh tak acuh melihat roh yang telah menjadi ilusi ini, dan dia tersenyum rakus yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam menggumpal di dalam mulutnya itu. Itu segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat keras namun agung keluar dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya terhempas di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu tebal sehingga hampir bisa menutupi pikiran seseorang yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng itu. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas membesar menjadi 2 kali lipat. Bahkan ada beberapa gelembung yang terbentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan inilah adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Karena kurangnya kontrol ini, gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan. Dia juga tidak ragu-ragu ketika dia menelan jiwanya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah daripada dokter peri kecil. Menurut perkiraan, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Douzong. Dia satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Xiaoyan merajut alisnya. Dia merasakan aura yang menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikan menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang dari Hall of Soul mengetahui keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa jijik. Mengandalkan keterampilan menelan roh pendamping untuk memperkuat kekuatan sendiri mungkin mengakibatkan gejala sisa yang cukup parah di masa depan. Tetapi, mereka setidaknya bisa mendapatkan kekuatan sementara untuk jangka waktu tertentu. Aku akan menghadapinya. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan auranya yang meningkat dan dengan lembut berbicara. Kita harus bersama, bantu aku mengulur waktu. Xiaoyan lembut menghembuskan nafas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun mungkin ada kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, saya sangat yakin bahwa saya dapat menundanya. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk pada Xiaoyan.
Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak membuka segel dari tubuh racun yang menyedihkanmu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik dengan senyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat dia menjawab dengan lembut. Saya akan mencoba yang terbaik, namun lawan yang kita hadapi kali ini tidaklah lemah. Akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka jika aku tidak membuka segelnya, jawab dokter peri kecil. Xiaoyan tertawa pahit saat mendengar jawabannya. Dia berkata, alasan saya meminta Anda untuk mengikuti saya di samping adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun yang menyedihkan akan meletus semakin dekat. Jika situasi tiba-tiba terjadi dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki ketenangan pikiran? Jawab Xiaoyan. Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Choyun. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu, itu karena saya memiliki nasib yang buruk. Ini tidak ada kaitannya dengan Anda, ucap dokter peri kecil. Apa menurutmu aku akan berpikir seperti itu? Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dokter peri kecil menutup mulut kecilnya dan bulu matanya yang panjang menyatu. Dia berkedip dan dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, sepertinya kamu tidak akan... Apakah Anda sedang merayu? Jika ya, kalian semua bisa bersiap untuk mati. Suara dingin yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi menyelah perkataan dari dokter peri kecil. Pada saat ini tampaknya Han Feng telah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Itu menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, sedikit ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh yang padat yang sulit dipadamkan menggantikannya. Han Feng tergantung di atas langit. Di bawah naungan kabut hitam di sekitarnya yang menjalar ke segala arah, dia tampak seperti iblis yang naik dari neraka, dipenuhi dengan kejahatan dan aura gelap dan dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara kosong. Gelombang Douqi berwarna abu-abu yang agung mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Douqi-nya kemudian bertahan di sekitar tubuhnya. Jejak Douqi samar-samar muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung dalam Douqi bahkan menyebabkan udara mengirimkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia melihat ke arah dokter peri kecil yang telah melangkah maju. Matanya menunjukkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiaoyan perlahan mundur. Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, dan bahkan Bone Sealing Flame diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiaoyan setelah melihat 3 api surgawi di sekitarnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh Douqi yang kuat dan dengan cepat menyebar. Ketidakpedulian dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan Douqi berwarna abu-abu yang berdiri di sekelilingnya bergerak dengan fluid, membentuk tirai cahaya Douqi yang sangat besar muncul di hadapannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan dengan tirai cahaya Douqi dengan keras dan menyebabkan riak naik ke permukaan. Gelombang sonik tiba-tiba menghantam tirai cahaya. Namun itu tidak merusak tirai tipis itu. Ini hanyalah serangan probing oleh Han Feng. Dia mengepalkan tangannya sekali lagi dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul. Itu berubah menjadi pedang panjang setinggi 100 kaki. Pekikan menyedihkan yang tajam berulang kali dikirim dari pedang panjang itu. Jari spiritual samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergilah! Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikan jarinya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang yang sangat besar itu bergetar sebelum secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa.
Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pedang hitam itu. Daoki dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari Daoki biasa. Dokter peri kecil menarik nafas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera gelombang Daoki yang keabu-abuan mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. "Hujan korosif langit!" teriak dokter peri kecil. Daoki terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu tersebar dari atas ke segala arah. Tubuh cair berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi. Tetapi orang bermata tajam akan mendapat melihat bekas luka hitam yang sangat samar muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak mendarat di tanah. Ketika mereka telah menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan memasuki kembali awan kelabu. Setelah itu mereka sekali lagi berubah menjadi tetesan hujan dan berserakan. Siklus ini berulang tanpa akhir. Ciu, ciu, ciu. Tetesan hujan abu-abu tua padat jatuh dari langit saat sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Aura pedang tajamnya melesat ke arah dokter peri kecil. Namun, saat pedang panjang berwarna hitam besar itu menampakkan dirinya, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ditarik oleh kekuatan hisap saat mereka menembak ke arahnya dari ke segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang panjang memancarkan gelombang suara saat perlahan menjadi semakin redup. Kecepatan tembusannya juga menjadi jauh lebih lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat pedang panjang kabut hitam itu tampaknya mengalami kesulitan maju, bahkan 1 inci di tengah hujan. Taktik dokter peri kecil itu aneh. Kekuatan racun kuat semacam ini bahkan bisa merusak Daoki. "Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di masa lalu. Sekarang, bagaimanapun..." "Nyanyian spiritual!" teriak Han Feng. Senyuman dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Pedang panjang kabut hitam bergetar hebat, sementara kekuatan spiritual itu mengalir. Segera gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh dokter peri kecil bergetar sedikit saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari dalam jiwanya menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam itu mampu menyerang roh seseorang. Kekosongan muncul di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat jiwanya rusak. Pedang panjang kabut hitam meraih celah ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menembus penghalang hujan itu. Itu membawa kekuatan tajam saat dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, yaitu ke tenggorokannya. Angin tajam menghasilkan jejak darah kecil di leher panjang seputih salju dokter peri kecil. Namun, pada saat ini, kekosongan di mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Matanya yang awalnya ungu keabu-abuan langsung berubah menjadi mata berwarna berbeda yang masing-masing berwarna ungu murni dan abu-abu murni. Pada saat ini, segel dari badan racun yang menyedihkan sekali lagi diaktifkan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.